Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen waktu. Waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam sehari. Untuk bisa mempergunakannya dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing-masing individu, hanya saja tidak semua orang mengerti atau menggunakan waktu yang mereka punya dengan sebaik mungkin, juga bahkan lalai untuk memahami konsep waktu yang berharga. Karena inilah adalah istilahnya pemberdayaan dan penerapan time management atau manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan suatu guideline atau panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian dan struktural cara penggunaan terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk penyelesaian suatu pekerjaan. Seorang individu harus memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Orang yang buang waktu adalah orang yang gagal dalam mengatur pola hidup dan identitas mereka sendiri. Pengelolaan waktu yang baik dapat membantu Anda untuk meningkatkan kinerja dan karir Anda. Pengorganisasian setiap hari membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tepat dapat terlibat selama rapat penting dan memberi Anda ruang waktu untuk menjadi kreatif. Pada akhirnya dapat mengarahkan Anda kepada pencapaian tujuan utama yang memajukan posisi Anda. Mengenal apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan penyeimbangan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika penyelesaian tugas, proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline atau tempo waktu. Mulainya manajemen waktu disebut hanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja, tetapi istilah ini kemudian diperluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan pribadi. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses alat teknik dan metode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu yang telah menjadi kebutuhan dasar setiap dan pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup penyelesaian proyek tersebut. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa perbedaan teknis dan struktural dalam manajemen waktu ada karena variasi dalam konsep budaya penggunaan waktu. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrija Ariska Story. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen waktu. Menurut Dr. Andrews Jan Younger, prosedur manajemen waktu bukanlah hal yang mudah, sehingga ada yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Terlebih hal ini adalah penyelesaian tugas. Menurutnya, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama selalu aktif bukan reaktif. Yang kedua, tentukan sasaran atau tujuan. Ketiga, tentukan prioritas dalam bertindak. Keempat, pertahankan fokus. Kelima, buat tenggat waktu yang realistis. Selanjutnya, di dalam manajemen waktu ada nih teori do it now atau lakukan sekarang juga. Di dalam teori do it now bisa dijelaskan dan diperluas bagaimana berikut. Yang pertama ada D, yaitu divide atau bagi-bagi tugas. Membagi tugas menjadi beberapa bagian pembahasan. Dengan hal ini akan lebih mudah dalam mengerjakan, yakni dimulai dari yang paling dasar atau pokok menuju perluasannya. Yang kedua ada O, yaitu organis atau atur cara pelaksanaan. Mengerjakan dengan bertahap sesuai jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Dimulai dengan pencarian revisi hingga hasil yang harus ditulis. Yang ketiga ada I, yaitu ignore atau abaikan gangguan.
Sebenarnya hal ini tidak begitu tepat jika disebut gangguan, namun karena keadaan emosi serta keadaan ada tugas, sehingga beberapa kondisi luar sangat berpengaruh untuk kita mengerjakan tugas. Yang keempat ada T, yaitu take atau ambil kesempatan. Sekalipun ada tugas yang harus dikerjakan, bukan berarti kegiatan lain akan tersingkirkan. Namun begitu perlu apa yang sebelumnya disebut dengan jadwal kegiatan yang berencana, dan giliran fokus tugas itulah kesempatannya untuk dimundurkan atau digantikan waktu yang lain. Yang keenam ada O, yaitu opportunity atau ambil kesempatan. Perubahan aktivitas di luar rencana merupakan keuntungan waktu, sehingga hal itu dapat digunakan. Yang ketujuh ada W, yaitu watch out atau waspada dengan waktu. Waktu adalah tetap, sehingga penggunaan yang efisien akan semakin baik. Adapun prinsip lainnya antara lain A. Mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu. B. Mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. C. Buat rencana pada jangka menengah. D. Buat pemanfaatan yang terbaik bagi waktu terbaik Anda. F. Organisir suatu tugas kantor. G. Menata suatu rapat. H. Mendelegasikan secara efektif. I. Buatlah suatu komitmen terhadap waktu. Dan J. Menjaga kesehatan Anda. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi manajemen waktu, yaitu ada 8 poin. Baik, yang pertama yaitu tugas tertata rapi. Pengelolaan waktu dengan baik akan membuat tugasmu tertata dengan rapi. Yang kedua, mempercepat semua urusan. Dengan pengelolaan waktu yang baik, tugas apapun masalah yang kamu hadapin akan cepat selesai. Yang ketiga, melatih disiplin diri. Pengaturan waktu yang kamu buat akan menjadikan hal tersebut sebagai patokan untuk tidak menunda waktu. Yang keempat, menjadikan kamu orang yang bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pekerjaan. Peningkatan peluang pekerjaan yang selesai tepat waktu dan selesai tentu akan menambahkan rasa puas secara pribadi. Yang ketujuh, mengurangi kadar stres dan tekanan. Yang kedelapan, mencapai target dan tujuan. Terima kasih. Manajemen waktu dengan tepat. Tips mengatur waktu perlu diterapkan sejak usia dini. Langkah pertama, terapkan tujuan dengan cara yang benar. Yang kedua, temukan sistem manajemen waktu yang baik. Yang ketiga, jangan lupa istirahat. Yang keempat, buat to-do list untuk hari esok. Tips manajemen waktu agar lebih produktif. Langkah pertama, terapkan tujuan Anda. Yang kedua, lihat hal apa saja yang membuang waktu. Yang ketiga, implementasikan rencana manajemen waktu. Yang keempat, belajar untuk meminta tolong kepada orang lain. Yang kelima, buat jadwal rutinitas. Yang keenam, biasakan batasi waktu untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, pastikan keperluan pekerjaan Anda tersimpan dengan baik. Yang kedelapan, isi waktu saat menunggu.